Ya, ini kuliah pertama ini ya Bapak dan Ibu ya. Betul, Prof. Ya, nah, ini ini harus kenalan dulu ya kan baru nih kuliahnya ya. Betul, Prof. Ya, ini ada yang pernah kuliah dari saya nggak nih di UKI atau di Unpas? Saya, Prof, Siapa? dulu sebenarnya gini, Pak. Saya Denny Setiadi, Prof. Dulu lulusan UPI tahun Oh iya, 2004. Ya, betul. Tapi kebetulan kelas saya nggak dengan Bapak dulu. oh iya, Saya udah kenal Bapak sejak di UPI ya, saat itu. Tapi ya, kebetulan PPG saya dengan Bapak, Prof. ya waktu PG ya. PPG waktu masih zaman PPG-nya belum masih apa waktu di Lembang. Ya, ya, Ah, ya, ya. betul. Nah, itu Ya saya makanya ini kenal mesti dengan ada Bapak. paling Alhamdulillah sedikit lihat satu Bapak sehat nih. terus, Pak. Ya, ya. Amin ya. Nah, yang lain bagi yang belum kenal ya perkenalan dulu. Tadi Pak Denny udah kenal. Pak Denny ngajar di mana, San? Sekarang saya di SMA Negeri 1 Cibadak, Prof, di Sukabumi. Oh iya Cibadak ya. Iya, betul. Dengan ini siapa ada yang dari UPI itu yang S2-nya dari ITB itu? S2 ITB itu Ah, bentar. alah siapa itu ya? Perempuan bukan, Prof? Bapak-bapak yang orang Oh, Lembang. orang Lembang. Alah lupa. Siapa ya? Ya lupa lagi ya. Nanti juga Bapak kena, kalau nggak salah udah jadi kepala sekolah mungkin. Oh iya, kalau Lembang itu istrinya, Prof. Kalau yang orang Lembang. Ya betul. Oh, Kang Ya, Yudi, Pak ya Yudi Yudi betul Setiawan. betul. Ya, Itu dulu senior juga kan termasuk di ya, ya, UPI angkatan 95. ya, Sekarang ya di betul SMA Yudi Nangka, Yudi ya, Prof, kepala sekolah. ya, ya. Terus cerita satu-satu dulu ya, mulai dari eh, Yemima itu ya, ada Yemima tuh, Bu, Ibu itu atau Bapak? Ibu ya. Nah, kenalan dulu Bu, ayo Bu. Eh, S1-nya di mana? Matematik. Ya, ya. Terus mengenai SD. Oh ya, kenapa nggak di SMA ngajarnya atau SMP gitu? Oh ya, 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 ya. Terus berikutnya Pak Genta nih, S1-nya di mana? Terus tugasnya di mana gitu Pak Genta biar kenalan dulu. Oh iya baik Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Perkenalkan nama saya Genta. Dulu S1-nya di Unpas Prof. iya. Pendidikan Matematika. Kemudian untuk mengajarnya di SMK Pasundan 2 Bandung Prof. Seperti itu. Yes, oh SMK ya. Ya, Iya, SMK Pasundan 2 Bandung. Presiden. Oh ya, iya, Ya, terima ya, kasih Prof. Assalamualaikum ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Berikutnya Pak Yana ya, ya kan Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Yana Heriana, lahir di Bandung, sekarang tinggal di Kerawang. Dulu lulusan Unpas tahun 96. Kebetulan saya diajarin sama Prof. Wahyudin, Ya, yang matematik ekonomi. ya, ya. Sekarang tugas di Maniis. Eh, Kebetulan saya jadi kepala sekolah, Prof. Oh, udah kepala sekolah ya. SMA Mani itu di mana, daerah mana tuh? Purwakarta, Oh, Purwakarta ya. lewat Cirata. Ya, 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 ya Pak. Ya, Betul, Pak. ya. Lanjut Ibu Eka, Ibu Eka Elia. Ya, Eka. Prof.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Perkenalkan Prof, nama saya Eka Elia Robiah Adawiyah. Ya, Saya awalnya lulus di Universitas Negeri Yogyakarta di UNY tahun ya. 2009 dan sekarang saya mengajar di SMKN 1 Binong Subang. Seperti Oh, di itu, Subang Prof. ya. Betul, Prof. Ya, ya. Di UNJ-nya matematika juga ya, pendidikan matematika ya. Iya. Matematika murni, Bu. Oh, non Ya. pendidikan ya. Ya, Bukan. ya, Ya. ya Bu. Ya, terima kasih Prof. Mohon Ya. bimbingan. Ya, ya. Ibu Sari Nurrohmah. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sari Nurrohmah, S1-nya dari Unpas, Ya. untuk mengajar di SMK Pasundan 2 Banjaran. Oh, di SMK ya, di Bandung. Ya. Iya, Pak. Di lulusan Pasundan ngajar di Pasundan lagi gitu ya Bu. Iya, Pak. Ya. Ya. Ya, terus ya. Ibu Nur. Silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Nur Mugunia. Dulu S1-nya di Universitas Pasundan juga, pendidikan matematika. Unilus tahun berapa Bu? Lulus tahun kemarin, Pak, baru lulus. Oh iya. Sekarang mengajar di SMP Taman Siswa Bandung. Oh, jadi Ibu rumahnya daerah Taman Siswa itu ya? Rumah mah di Cibiru, Pak. Oh, situ. Oh, ngajarnya aja di situ ya? Ya, ngajarnya aja. Iya, Bu. Iya. Kemudian Ibu Nurul Fatimah. Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof dan rekan-rekan, nama saya Nurul Fatimah. Saya dari Kabupaten Bandung, Soreang. Ya. S1-nya pendidikan matematika di UPI. Kebetulan pernah mengenal Prof juga di UPI, tapi belum pernah diajar gitu, Prof. Ya. 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 Sekarang saya menjadi guru matematika di SMK Negeri 1 Soreang. Terima kasih. Ya. PNS ya Bu ya? P3K. Oh, P3K. Oh ya. 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 Ya Bu. Ya. Terus Pak Sahrul, saya Sahrul ya? Ya, silakan Pak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Septianjen. Saya lulusan S1 Unisba Matematika murni Pak Nondi. Ya. Sekarang saya ngajar di Bimbel Pak. Bimbel ya. Ya. Itu Pak Sahrul, bimbel masih banyak muridnya itu? Alhamdulillah Pak, sudah mulai meningkat sejak COVID. Oh gitu. Ya, mulai banyak. Ya. Bimbel itu kan mereka tesnya beda tapi tetap aja. Tes Recording in progress. Kan tes masuk perguruan tinggi itu, perguruan tinggi lagi kan. Sekarang tidak berbasis materi lagi ya, Prof ya? Iya, itu. Ya. Tapi masih ada ya. Masih ada, ya, betul, Pak Denny. Kalau Pak Denny juga di bimbel juga enggak, Pak Denny? Oh, enggak, Prof. Kebetulan saya di SMA. Oh, di SMA ya. Jadi soal ini sering ngedengar gitu. Ya, ya. Jadi ini ada berapa orang nih? KM-nya siapa nih, Pak Denny? Pak Sahrul, KM-nya. Pak Sahrul ya kebetulan ya. Pak Syahrul, berapa orang mahasiswanya? Masih di mute, Pak. Sekitar berapa ya tadi ya? 29 kalau nggak salah. 29. Oh, 9, ya. Soalnya gabung sama yang baru Pak ini. Jadi. Oh, nanti dulu. Ini Pak Dani angkatan tahun berapa? Saya semester 2 sekarang, Prof. Nah, kalau Pak Sahrul? Sama Pak, sama Pak Denny semester 2. Sama ya?
Bu Fatimah? Bu Nurul Fatimah? Iya, Pak. Semester berapa? Semester sekarang, Ya. 1. Oh, baru masuk ya? Iya, baru masuk, Pak. Ibu Yemema? Baru masuk juga? Oh, sama ya? Tadi yang belum kenalan itu Ibu Tantia ya? Bu Iya, Tantia. Pak. Ya. Kirain udah. Iya. Tadi belum 9 ya? Ya. Silakan Bu Tantia. Iya, perkenalkan nama saya Tantia Wulansari, asal Bandung. Asalnya S1-nya di Universitas Pasundan, Matematik tuh. ambil pendidikan matematika. Ya. Sekarang udah semester 2, Pak. Oh, sudah semester 2 ya? Ya. Ya. Digabung karena mahasiswanya sedikit ya Pak Denny ya? Halo Bu, udah semua belum? Bu Yemima udah, Ibu Tantia, yang belum siapa ya? Saya belum, Prof. Oh ya, silakan. Bu Bibi ya? Ya, Ya silakan Bu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Perkenalkan, saya Wiwi Wiyanti. Ya. Saya S1-nya dulu pendidikan matematika UNJ. Oh, Ya, Jakarta ya? ya betul. Sekarang saya mengajar di SMK 2 Subang. Oh, di Subang ya? Ya. Ya. Terima kasih Prof. Udah PNS ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya? Ya Bu. Ya, terima kasih. Ini udah semua nih atau masih ada yang belum nih? Saya belum, Prof. Nah, ini siapa? Pak Hilman ya? Iya, Prof. Ya, silakan Pak Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Prof, dan rekan-rekan, nama saya Hilman Fauji. S1 saya di Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya. Kemudian saya di Kabupaten Bandung Banjaran, kerja di SMA Pasundan Banjaran. Oh, mengajar Prof. di sana. Iya. Iya, SMA Pasundan Banjaran ya. 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 Tinggalnya Banjaran juga, Pak. Di Ciparai, Prof. Oh, dari dekat kan di situ ya, ke Banjaran. Iya. Iya. Ciparainya sebelah mana, di Ciberem atau di mana? Ciparainya Garduh, Prof. Oh, di Garduh itu ya. Garduh ya. Iya. Iya. Masih ada lagi? Ada yang terlewat? Ada Prof. Iya, ada Prof. Oh ya, siapa nih? Saya belum Prof. Saya belum, Prof. Oh, ada 2 lagi ya? Saya juga belum, Prof. Masih banyak. Oh, masih banyak? Masih banyak. Katanya 9 kata Pak siapa? 29. Ada 29. Oh, saya salah dengar. Malum udah tua jadi kupingnya nggak ini. Ya. Ya udah masih banyak kalau gitu ya, coba diteruskan yang belum. Boleh saya dulu, Prof? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Ayu. Itu dulu di Universitas Muhammadiyah Makassar, lulus tahun 2015. Sekarang mengajar di SMK Pasundan 1 Banjaran. Tinggalnya juga di sekitaran Banjaran. Ya. Kenapa dulu di Makassar kuliahnya itu? Karena saya memang lahir dan besar di Makassar. Nah, jadi setelah nikah pindah ke Bandung, merantau, ngajar dari 2018 sampai sekarang. Ya. Tapi bagus punya pengalaman yang ini ya. Anda sendiri kan orang Bandung ya, atau ini ya? Bukan, saya asli Makassar. Oh, asli Makassar. Asli atau belajar di Makassar, kita pindah ke Nah, ngajarnya di mana tadi, Bu? di SMK Pasundan 1 Banjaran. Pasundan, oh ya. Terus Ibu udah bisa bahasa Sunda ya? Kalau misalkan ada yang ngobrol cepet, itu nggak akan bisa ketangkep. Oh gitu ya. Ya kalau sekilas Ya.
Ya, Bu. Bu Asma, ya. Ya. Tapi sedikit-sedikit udah bisa kan saya ngomong Sunda ya. Ya, sebab murid ibu kan banyak kan orang Sunda tuh. Kalau di Bandung. Ya. Ya, oke Bu Asma. Kemudian Ibu Meda ya. Melda, Prof. Ya. Silakan Bu Meda. Ya, perkenalkan nama saya Melda Maulida, S1 saya dari Universitas Surya Kencana. Dan sekarang Cianjur ya? Ya, di Cianjur. Ya. Sekarang saya mengajar di SMA M 1,5 Cianjur. Di Cianjur juga. Ya. Sudah PNS juga. Belum, Prof. Oh, belum. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Terus Ibu Puspita ya? Iya, Prof. Silakan Bu Puspita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof Wahyudi biasa ditepangkeun deui. Nah, kumaha Bu? Waktu di STKIP abdi ka ieu ku Prof. STKIP Siliwangi. Ya Cimahi ya? Mohon. Oh iya, ya udah jumpa lagi. Wah, UI ka UPI. Bimbinganna wah UI ka UPI. Oh gitu. Nepangkeun deui, Prof. Ya. Puspita Ambarini dari Cianjur, S1-nya Pendidikan Matematika dari STKIP Siliwangi Cimahi. Ya. Sekarang ngajar di SMK Pasundan 1 Cianjur. Oh, ada orang Cianjurnya ibunya? Ya, asli orang Cianjur. Ya, ya Bu. Dulu juga kelasnya kelas Cianjur, Pak. Oh ya, kelas Cianjur ya. Ya Bu. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Ibu Sulastri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Puji Astuti, S1-nya lulusan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Pak. Ya. Lulus di tahun 2010 dan sekarang mengajar di SMK Pasundan 2 Bandung, bareng sama Pak Genta. Oh, Pak Genta ya. Ya, ada. Ya, terima kasih. Ya. Ya, makasih. Langsung Ibu Siti Samiah. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof, nama saya Siti Samiah. S1-nya saya di Universitas Sanglang Buana di UNLA. Oh, UNLA ya? Iya. Yang Karapitan? Iya, di Karapitan. Lulus tahun berapa, Bu? Tahun 2017. Oh, belum lama ya? Iya, belum lama. Nah, sekarang saya mengajar di SMA Pasundan 3 Bandung. Oh iya. Memang sekolahnya banyak, jadi butuh guru matematika yang banyak ya. Iya. Saya juga pernah di UNLA tuh kalau ada, tapi ada asistennya ya. Ya, asdosnya waktu itu kalau nggak salah Pak Iwan ya. Ya, Iwan betul. Ya, saya pernah ikut kelas Prof. Ya. Ya, Bu. Jadi kata Anda, ini Poidin nggak capak kemana we kebetulan Siliwangi. Saya tapan ininya dosen-dosennya itu kan mantan mahasiswa saya juga tuh semuanya. Oh iya. Jadi suka, Pak ngajar dong di sana gitu ya. Dulu pernah sekali ketemu sama Prof. Ya, lanjut Ibu Artika. Ya kan Bu Artika? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Artika, asal kuliah dulu dari STKIP Siliwangi Cimahi, Prof. Oh ya, teman Ibu Siti ya itu ya. Ya. Ya, kebetulan saya mengajar di SMK, saya di domisilinya Kabupaten Bandung, Prof. Banjaran Ajasari. Oh ya, di Ajasari ya. Terus ngajarnya di Pasundan juga? Enggak, di SMK Pelita Bunga Bangsa. Oh ya, ya Bu. Ya. Lanjut Ibu Reni ya. Silakan Bu Reni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof, saya Reni seperti ini. Dulu S1-nya di Unpad. Unpad ya. Ya. Wah, ininya hilang nih, ininya apa? Ya. Ya, silakan Bu Reni, teruskan. Ya, sekarang saya mengajar di SMK Pasundan 1, Prof.
Oh ya, di Bandung ya? Di Bandung. Ya, ya, Ya. Bu. Terima kasih, Prof. Ya. Ibu Chandra ya tadi yang di atas tuh ya? Ada, Bu Chandra ada? Ada, Prof. Ya, silakan Bu Chandra. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya alumni dari Unpas, lulusan 2009. Sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Cikidang, Sukabumi. Oh ya, emang Anda orang Sukabumi ya, jadi ngajar di sana? Ya. Ya, ya, Bu Chandra, ya. Kasih. Ya. Tinggal Ibu Nur Mugniah ya? Silakan Bu Nur. Sudah, Prof, tadi. Oh, tadi udah? Saya yang belum, Prof. Saya belum. Nisrina ya? Ibu Nisrina. Ibu Nisrina dulu ya? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rozalini, biasanya dipanggil Nisrina, asal dari Kepulauan Riau Lingga, mengajar di SMPN Negeri 1 Singkep Pesisir. Alumni Unpas, S2-nya juga Unpas. Terus kuliahnya gimana nih? Online terus atau gimana nanti? Pas tatap muka bakal ke Bandung, Pak. Setiap tatap muka ke Bandung gitu. Oh, wah Ibu banyak uang tuh. Ongkosnya berapa? Udah aja pindah Bandung, Bu. Oh, jadi tiap kalau tatap muka baru ke Bandung gitu ya? Iya. Ya, ya udah nggak apa-apa kalau itu. Kemudian Muhammad Hilmi ya yang belum ya? Pak Hilmi? Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum, mohon izin Prof. Nama saya Muhammad Ibni Muhyiddin. Saya pun lulusan UPI 2017, masuk 2013. Oh, pernah lihat? Oh, iya. Tapi saya dari fisika. Oh iya. Enggak ini ya, tapi saya belajar matematika juga tuh sama. Oh ya. Anda tadi apa backgroundnya IPA ya? Ya, backgroundnya fisika. Iya. Nggak apa-apa, nanti bisa aja mengejar gitu ya. Kemudian Ibu Nurul Septiani udah belum tadi? Belum, Prof. Ya, silakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiana Yukruwanti. Saya tinggal domisilinya di Bandung. Sekarang mengajar di SMK Pasundan 3 Bandung. Saya alumni dari Universitas Islam Nusantara atau UNINUS tahun 2016. Ya. Terus Pak Samsul ya? Pak Samsul Hijau ya? Iya, Prof. Ya, silakan Pak Samsul. Perkenalkan, nama saya Samsul Rijal. Alamatnya tinggal di Subang. Untuk kuliahnya dulu S1 di STKIP Subang. Sekarang mengajar di SMK Angkasa 1 Kalijati. Ya, jadi di Subang terus ya Pak Samsul ya? Iya. Ya. Ya, terus Ibu Ervika ya? Iya, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervika Ratnayulia, biasa dipanggil Vika, lulusan dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, lulus tahun 2022. Ngajarnya di? Sekarang ngajar di SMP Islamic Boarding School, Islah Cirebon, Pak. Oh, di Cirebon ya? Iya. Ya. Udah semuanya? Saya belum, Prof. Oh ya. Saya belum, Prof. Oh ya, siapa yang belum? Siapa? Silakan. Saya belum, boleh, Prof? Ya, oh ya, Dudi, ya silakan Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dudi Maulana Safrudin. Saya dulu lulusan UPI tahun 2008. Ya. Pernah sama Prof juga. Terus sekarang saya berdomisili di Karawang, mengajar di SMA Negeri 1 Klari Karawang. Oh, di Klari ya. Itu apa? PNS Pak itu? Pak Dudi. Alhamdulillah dari 2009, Prof.
Oh, sudah itu ya. Ya, selamat Pak Rudi. Terus tadi itu siapa yang belum tuh? Saya Prof. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani. Saya lulusan S1-nya Universitas Pasundan angkatan 2021. Sekarang mengajar di SMA Pasundan 2 Cimahi. Sebelumnya mohon maaf Prof, saya izin off-cam karena sedang sakit. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Udah semuanya? Udah ya? Ya udah, jadi kalau saya tentu di UPI saya itu ya mengajarnya itu. Kemudian ya tadi itu ceritanya di Pasundan itu kan dosen-dosennya dulu mantan mahasiswa saya, diajakin gitu ya, boleh kata saya, jadi di Unla, terus di Uninus, dulu pernah di Uninus tapi makin kesini karena capek ya berhenti gitu. Ya, perkenalan, jadi kecuali Pak siapa tadi, Pak Hilmi ya, yang non matematik tuh ya, Pak. Pak Hilmi ya. Betul Pak. Ya, ya nggak apa-apa, nanti sebab beberapanya nanti belajar aja lah matematikanya nanti, supaya nanti ini Pak Hilmi saya kira kalau matematika sekolah Bapak masih mampu mengikuti itu ya. So, kita kan magisternya pendidikan matematika, jadi Pak Hilmi nanti beradaptasi aja ya dengan kawan-kawan matematik. Ya Pak. Ya. Jadi kuliah kita ini kan namanya apa, analisis kurikulum ya. Nah, jadi di sini kita nanti akan bahas kurikulum. Anda boleh catat ini ya. Dan sebentar dulu, kalau Bu itu siapa yang dengan saya dari Pasundan tuh? Ada ikut nggak ya? Bu Indin? Oh enggak, mungkin ya ada itu. Nah ini materinya dulu ya, Anda boleh catat nih. Jadi yang pertama itu, bahasan pertama itu tentang konsepsi kurikulum dan spesialis kurikulum. Nah, nanti kita akan ini apa sih secara teoritik arti dari kurikulum itu. Nah, di dalam itu bab pertama ya. Jadi tentang konsepsi kurikulum. Nah, ini konsepsi kurikulum itu terutama nanti kita itu akan membahas yang pertama itu tentang isu definisi dari kurikulum. Nah, yang kedua isu perspektif kurikulum. Yang ketiga isu profesi dari kurikulum. Nah, jadi biar jelasnya nanti itu akan kita bahas itu satu persatu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bab 2, kita akan membahas sifat problematika kurikulum matematika sekolah. Sifat ya. Jadi sifat problematika kurikulum matematika sekolah. Nah, jadi Pak Hilmi nanti baca kurikulum matematika ya, Pak Hilmi ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang kedudukan matematika di dalam kurikulum.
Pokoknya ini cerita tentang kurikulum aja, ya. Kedudukan matematika dalam kurikulum. Yang keempat, matematika dan pendidikan matematika. Yang kelima, guru sebagai pembuat kurikulum. Dan bagian terakhir itu bab terakhir ya, evaluasi kurikulum dan asesmen. Nah, jadi keenam topik tadi itu akan kita bahas. Untuk itu ya, terus referensinya banyak ya. Kurikulum itu salah satunya tuh boleh ditulis ya. Penulisnya itu Jackson Philip. Nah, kalau SD mah kudu pakai bahasa buku asing sebagian gitu ya, jadi jangan terus saja referensinya yang bahasa Indonesia ya. Tapi kita lihat beberapa buku. Nah, yang barusan itu, yang Jackson Philip itu, judul bukunya itu Handbook ya, Handbook of Research ya. Handbook of Research on Curriculum. Jadi terus itu. Jadi buku itu buku yang nanti kita pakai itu. Nah, baru ada yang bahasa Indonesianya, saya yang menulis analisis kurikulum bukunya itu. Bagusnya sih dua-duanya punya ya. Cuman buku yang pertama itu halamannya itu ada 1000 itu ya. 1000 halaman. Tapi kalau Anda cek di Google bisa itu ya. Cek namanya, lalu judul bukunya tadi itu. Jadi Handbook of Research in Curriculum ya. Nah, kemudian yang buku kedua itu belum ada di e-book, sehingga Anda kalau ingin memiliki itu dan punya uang boleh beli. Harganya tidak mahal ya, jadi hanya 95.000 itu buku yang analisis kurikulum itu. Dan kalau ada yang ini boleh gini caranya, KM ya, mencatat siapa yang mau, terus tulis alamatnya, karena kita agak sulit jumpa kan ya. Tulis alamatnya, jadi harganya 95.000 tuh. Dengan ongkosnya jadi 100.000 tapi ya. Nah, gini caranya. Siapa yang itu Pak KM tadi, siapa KM itu Pak siapa tadi itu? Pak Syahrul. Iya, Pak Syahrul. Nah, tuliskan alamatnya. Nanti saya kasih ini WA saya. Nah, jadi dengan ongkosnya 100.000 itu di dalam kota. So kalau ibu ke UPI juga jauh ya, itu macet lagi.
kalau yang orang Bandung. Jadi itu tulis alamatnya, nanti saya kirim bukunya. Saya ada petugas gitu yang kirim ke alamat Anda, ya, dikirim ke alamat Anda. Nah, kalau ya itu kalau yang Riau tadi, kalau ke Riau ongkosnya harus tambah itu. Ongkosnya ini JNE mungkin ya. Kalau yang Bandung dan sekitarnya tidak usah. Kan Bandung dan sekitarnya paling sekitar, ya, paling sekitar. Ya. Kalau ke Karawang gimana, Bro? Gimana Pak Dudi? Kalau ke Karawang ongkos kirimnya gimana, Bro? Itu paling ke Karawang itu 10.000 ya, 15 lah, 15.000 kalau JNE itu. Sehari kan sampai itu. Tambah jadi 100. Jadi nggak enak juga nih cerita ongkos ya. Paling ke Karawang itu sekitar 12 sampai 15.000 lah. Jadi gini aja, udahlah, nanti saya kirimkan bukunya. Lalu oleh Bapak dan Ibu lihat, kan di situ ada ongkos kirimnya JNE, kan ada tulisannya berapa gitu ya. Nah, Bapak tinggal nambah itu aja, nambah ongkos itunya. Itu Pak Dudi. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Kalau misalkan digabungkan, Prof, boleh nggak? Saya kan boleh. Yang dekat di mana tuh? Ya, siapa misalnya? Ke Sukabumi. Saya kan sama Pak Denny dekat. Nah. Jadi digabungkan sama Pak Denny boleh? Iya, bisa. Oke, makasih. Ya. Ya, dengan Pak Denny ya. Satu sekolah Pak Denny dengan Ibu itu? Beda, cuman dekat, Prof. Oh ya udah. Bercanda dengan Mbak Denny ya. Ya. Boleh Bu. Jadi nanti saya kirim sekaligus 2 buat disatukan gitu ya. Ya. Boleh? Kasih. Ya. Supaya ada yang dibaca dan untuk didiskusikan gitu ya. Nah, itu tentang buku. Kalau yang handbook, kalau Anda cari di itu boleh. Ya, itu tadi cek aja Jackson Philip ya. Jadi Handbook of Research on Curriculum, ya itu. Nah, itu buku saya juga cukup tebal, jadi nanti bisa Bapak dan Ibu baca itu nanti. Jadi biar Ibu punya pengetahuan kurikulum yang lebih, bukan hanya mengenal kurikulum Merdeka ya. Nanti kita bahas kurikulum Merdeka. Itu saya kira udah jelas ya. Ya nanti alamatnya WA-kan aja ke saya. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau yang di Bandung itu bisa diambil sendiri nggak, Pak? Boleh. Tapi sayanya biasanya di kelas atau apa, atau nanti ke petugasnya boleh aja. Oh ya, siap, nanti ke petugas. Boleh aja. Tapi itu agak sulitnya itu nggak jelas itu ya. Kalau di saya ada itu orangnya nggak tahu tuh yang itu Pak Yana. Anda di mana alamatnya? Saya di Antapani, Pak. Ya, itu kalau pakai JNE kan sebentar gitu. Soalnya kalau Pak Yana mau ke UPI juga boleh, tapi harus janjian dulu. Soalnya sayanya nggak mungkin lagi di kelas atau lagi banyak kerjaan. Boleh aja, silakan aja. Ya. Baik, ya. Makasih Pak. Nanti. Ya. Silakan ya. Yang lain mungkin ada yang seperti usulan Pak Yana barusan. Kalau yang di Bandung saya kira 100.000 cukup ya, kan tadi 95, paling ke Antapani 5.000 gitu kan ongkosnya ya. Apalagi ada yang di Jalan Sukajadi, ada nggak? Yang rumahnya Jalan Sukajadi Bandung? Tidak ada ya. Ya itu nanti teknisnya gampang aja, nanti tinggal itu.
Nah, ini Pak KM WA saya, boleh dicatat ya. 081 221 80 725. Jadi kalau nanti malam sudah ada alamat itu, besok pagi udah dikirim oleh petugas saya itu. Jadi insya Allah cepat sampai. Kalau yang di Riau dikirimnya kemana tuh, Bu? Siapa tadi itu? Bu? Alamatnya dikirim ke KM aja Pak atau gimana? Kalau di Riau. Boleh ke saya, ya ke KM, nanti KM tinggal ngirim ke saya semuanya gitu, boleh? Iya Pak. Jadi biar tidak satu-satu. Nah, Ibu di mana? Mau di Bandung atau di Riau sana? Sekarang mah lagi di Riau Pak. Oh ya udah, ke Riau aja. Ya. Nah, cuman Riau tuh ongkosnya agak banyak. Iya. Nggak tahu berapa, 20 atau 35, saya nggak tahu tuh. Nanti Ibu boleh cek ke JNE itu. Iya Pak. Berat bukunya hampir 1 kilo gitu. Itu. Jadi nanti Ibu tanya aja ke JNE terdekat di sana. Masih ada yang lain pertanyaan? Nah, kuliahnya begini Bapak dan Ibu. Kalau hari ini saya sampai jam berapa ini Pak Denny? Pak Sahrul? Kalau melihat jadwal itu sampai 17.10 Pak. 17 ya? 17.10. Oh ya, masih 1 jam lah. Ini kan baru jam 4 ya. Ya itu aja, nanti KM aja ngirim ke saya nama dan alamat yang bisa dikirimi gitu. Biar aja nanti uangnya nanti aja kalau udah sampai. Nanti tinggal transfer ke saya gitu ya, nanti saya biar mudah gitu. Nah, kan ini 20 berapa Pak itu Pak Sarul? Mahasiswanya? 27 kalau di absen mah Pak. 27 ya, 27 ya. Nah, 27 bagi 6. Satu kelompok berapa tuh? Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada yang 4. Tentu kan masih pada jauh. Nanti komunikasi caranya silakan aja berbagi kelompok gitu. Nah, untuk nanti Pak siapa tadi? Pak Sahrul yang membagi kelompoknya silakan dibagi 6, sebab ini babnya ada 6. Jadi Bapak dan Ibu coba baca itu ya. Nah, lalu nanti kita diskusikan. Nah, ini tentu nanti setiap pertemuan itu satu pokok bahasan yang dibahas ya. Mungkin aja 1 kali pertemuan tidak selesai, itu biasa itu. Nah, kemudian yang bagian pertama itu sangat banyak sekali ya konsepsi itu, sehingga itu nanti agak panjang ya. Nah, oleh karenanya yang bagian 1 itu kelompoknya 5 orang ya, jadi oleh 5 itu. Nah, kemudian yang kedua juga oleh 4 atau 5 dan seterusnya ya.
Jadi tiap minggu kita bahas, itu sudah 6 kali pertemuan. Nah, nanti setelah itu saya akan diskusi dengan Anda tentang khusus kurikulum merdeka ya, gimana kita atasi itu kurikulum merdeka itu. Atau bahkan mungkin kalau kelompok 1 dan 2 sudah selesai, ketika kita akan sampai pada kedudukan matematika dalam kurikulum, nah nanti itu kita bahas kurikulum merdeka ya di sana. Nah itu Pak teknis itunya. Nah itu saya tidak tahu tuh ada, ini kan katanya blended learning, ada videonya lalu di apa gitu, nanti Bu coba Pak KM dihubungi Ibu itu Bu In. Ya, Pak Sagu, biasanya saya dengan Bu In kuliahnya itu. Jadi ada yang membantu saya dalam kuliah itu. Ada pertanyaan dulu tentang pembagian kelompok? Silakan. Atau cukup ya? Saya kira teknisnya kan Anda tinggal Pak KM nanti tolong dibagi itu ya. Nanti tentu boleh usul ya, yang di Bandung yang dekat gitu ya, atau yang jauh seperti Ibu siapa tadi itu yang jauh tuh? Ibu Nisrina ya? Iya Pak. Nah itu melalui ini aja WA bagian ininya. Jadi Ibu bagian menjelaskan bagian mana, di kelompok mana gitu. Oke itu. Bukunya kalau alamatnya nanti malam sudah datang ya, ke saya besok pagi itu udah mulai didistribusikan ke Anda. Biar Anda cepat baca nanti. Oke gitu. Bu Nisina, nanti terserah nanti Pak yang membagi kelompoknya kan, nanti saya akhiri jam 5. Nah 10 menitnya untuk 10 menitnya untuk runding tentang kelompok nanti. Oke, saya mulai. Terus referensi lainnya Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu kumpulkan kurikulum ya, kurikulum yang berlaku saat ini, paling lama yang kurikulum 2013 atau sebelumnya dicek lagi gitu. Kalau Pak Denny, Isang pakai kurikulum apa Pak Denny? Halo? Ada Pak Denny? Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, Pak Denny di sekolahnya udah mulai kurikulum merdeka belum? Udah baru tahun ini Bro. Oh baru kelas awal ya? Kelas awal. Oh ya. Jadi yang sebelum ini masih 13 ya? Ya berarti sekarang yang siswa kelas 11, kelas 12 masih menggunakan kurtilas Bro. Ya, terima kasih. Nah jadi kita akan bahas itu semua nanti tentang kurikulum itu. Nah itu ya, kemudian nanti secara akademik Bapak dan Ibu baca buku tentang kurikulum yang saya akan kirimkan itu nanti ya. Jadi biar ada wacana-wacana tentang kurikulum yang berlaku ya. Bapak dan Ibu, saya dulu waktu masih muda ya, itu kan saya mulai mengajar di UPI itu tahun 73. Jadi udah 50 tahun ya. Anda tuh direncanakan dibuat juga belum ya Anda. Jadi ini kan kelahiran yang muda-muda ya. Jadi
saya tuh sudah 50 tahun, jadi Anda bisa bayangkan setua apa saya. Usia saya tuh sekarang 71. Dan karena saya profesor ya, jadi pensiunnya 70, jadi saya baru pensiun 1 tahun yang lalu. Nah, lalu saya oleh rektor di UPI, saya diminta untuk jadi profesor emeritus, jadi saya masih mengajar di UPI. Nah, statusnya sama dengan tadi yang guru P3K apa Bu tadi tuh? Pak Denny, guru apa yang sekarang diangkat itu? PPK. Oh ya, PPK. Nah, saya juga sama. Saya tuh DPK. Dosen dengan perjanjian kerja di UPI itu. Dulu, Unpas pernah nawarin saya, guru besarnya pindah ke Pasundan, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya tidak jadi. Karena saya punya nomor induk dosen khusus di UPI. Jadi saya masih tiap hari saya masih ke UPI, masih mengajar saya di sana. Tentu S2, S3 dan S1 ya. Jadi S1 sampai S3 saya memberi kuliah itu. Nah itu terus saya juga sama dengan yang P3K tadi, jadi kalau saya dosen dengan perjanjian kerja, dan itu diangkatnya oleh menteri juga sama ya, keputusannya itu. Tentu mahasiswa-mahasiswa saya yang pernah diajar oleh saya itu sudah banyak yang juga sudah jadi profesor ya, di UPI itu. Jadi pokoknya tidak terbayangkan saya masih alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah untuk berbagi pengetahuan dengan yang muda-muda gitu ya. Jadi itu. Nah tentu di UPI saya masih membimbing calon doktor ya, jadi sebagai promotor itu. Jadi setiap tahun saya masih membimbing calon-calon dokter yang muda-muda gitu ya, di UPI itu. Kalau di Unpas paling saya membimbing 1 atau 2 orang yang S2 gitu, yang akan menulis tesis. Itu ada beberapa. Jadi mungkin karena keterbatasan itu paling saya membimbing di Unpas itu 1 atau 2 itu. Karena dosennya banyak kan di Unpas di matematika itu. Nah itu jadi sejak 50 tahun yang lalu, memang saya waktu usia 21 atau itu saya udah menjadi dosen di sana. Dulu kan waktu saya kuliah dulu tuh namanya masih IKIP dulu itu, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah itu di jurusan matematika itu terbagi 2 itu pada ini. Jadi 3 tahun pertama sarjana muda. Nah untuk sampai pada sarjana ditambah 2 tahun lagi. Nah saya kebetulan waktu sarjana muda, kalau sekarang setara D3 ya, itu saya ditawari jadi asisten di UPI, di IKIP. Asisten terus dites PNS, lulus gitu. Jadi Pak Denny dan kawan-kawan saya tuh mulai diangkat jadi PNS itu usia 22 lah. Ya, sekarang kan saya hampir 72 tuh. Sangat muda berarti Pak. Iya. Dengan golongan 2B Pak. Terus Pak. Ya, amin. Dengan golongan 2B itu guru gajinya tuh kalau tidak salah ya golongan 2B itu 16.000 rupiah dulu gaji pokoknya itu. Wah, Anda masih jauh, Anda kan masih muda, jauh-jauh sekali itu.
orang tuanya aja belum merencanakan membuat Anda kan. Jadi jauh sekali itu. Nah itu Pak Denny ceritanya. Nah hingga saya jadi kuliah terus ya, beberapanya di ITB, saya S2 terus S3-nya juga. Nah terus akhirnya tahun 2003 kalau nggak salah ya, saya baru memperoleh profesor saya. Jadi guru besar saya itu sekitar 2003 lah. Jadi sudah 20 tahun Pak itu saya jadi guru besarnya itu. Itu ceritanya. Jadi bagi yang akan mengajar di perguruan tinggi bisa saja itu. Bahkan sekarang Pak Denny itu karena UPI itu menjadi PTN BH, jadi perguruan tinggi berbadan hukum, itu tidak mengangkat lagi dosen-dosen yang PNS. Jadi sama seperti yang tadi P3K itu. Jadi tidak ada lagi, tidak mengangkat lagi itu. Sebenarnya kalau kesempatan untuk jadi guru besarnya sama saja sih, asal menulis karya ilmiah yang banyak, lalu berseminar dan sebagainya, itu bisa jadi guru besar gitu. Itu ceritanya. Nah, beberapa hal yang perlu Anda ketahui bahwa nanti ketika Anda menulis tesis itu membaca bukunya harus banyak ya. Jadi nanti satu kali saya akan bicara tentang bagaimana menulis tesis ya dalam ini, biar Anda punya gambaran gitu untuk itu. Ya itu tentang riwayat pekerjaan saya itu tadi ya. Saya sendiri itu bukan asli Bandung ya, tapi saya tuh dari Sumedang saya itu sebetulnya. Cuman jadi lama di Bandung jadi nggak kelihatan orang Sumedang gitu ya. Sumedang dan Ciamis saya itu di dua itu. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan share ya tentang kurikulum nih. Jadi saya izin share dulu nih. Nah, nanti saya cari dulu. Assalamualaikum. Udah terlihat belum? Ada slide saya ada? Belum. Berarti saya belum share ya. Terus saya balik lagi. Oh ini nih belum nih. Kalau sekarang? Udah ada. Ada ya? Ada. Ya. Nah ini sebetulnya ini analisis terhadap draft. Ini masih draft dulu ya, tapi isinya lebih dari itu. Waktu awal kurikulum tuh. Nah kita mulai dari pertanyaan what is kurikulum ya. Jadi kurikulum itu apa? Nah ini kurikulum itu apa? Itu tentu kok hilang. Nah, udah ya, terlihat lagi. Halo? Terlihat, Prof. Ya, sudah ada. Lihat ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada
tentang kurikulum itu apa sih sebetulnya. Nah, itu hingga saat ini kurikulum itu diartikan, diberi arti yang berbeda-beda. Malum kurikulum itu kan sebuah istilah atau terms atau kata yang berkembang di dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan. Sehingga kalau ditanya kurikulum, itu pasti orang tua aja tahu kan ya, atau supir taksi aja tahu apa kurikulum. Soalnya saya pernah begini, ini cerita dulu ya, saya dari rumah ke kampus UPI, saya kebetulan agak kurang enak, itu jadi saya tidak bawa kendaraan, lalu saya panggil taksi dulu ya. Nah, kata supir taksi, Bapak mau diantar kemana? Ke UPI, saya bilang. Oh, Bapak dosen di sana ya, kata supirnya tuh. Saya bilang iya. Kenapa gitu? Nah, kebetulan waktu itu supirnya itu tanya ke saya, Pak, kenapa katanya kurikulum itu ganti-ganti aja gitu, Pak? Nah, itu terus saya bilang, oh berarti supir taksi juga atau orang umum juga tahu kurikulum itu. Nah, lalu saya tanya, Bapak tahu apa kurikulum itu? Enggak, pokoknya itu yang suka dipakai di sekolah, katanya ada kurikulum tahun berapa, tahun 2013. Nah, jadi kurikulum itu memang seringkali orang tahu, tapi apa sih yang ada di dalam kurikulum itu? Bahkan Bapak dan Ibu juga ya. Jadi kalau kurikulum itu kan biasanya kita menerima, kalau ada kurikulum baru kan ada dari kementerian ya, Kementerian Pendidikan itu kita dibagikan kurikulum baru itu. Nah, biasanya kita jarang membaca apa sih yang dimaksud kurikulum, padahal di situ ada sebetulnya. Nah, tapi itu kurikulum yang ditulis oleh kawan-kawan penyusun kurikulum ya, yang yang dia juga menulisnya itu berdasarkan referensi ya, jadi itu. Nah, sehingga seperti sopir taksi tadi, ketika saya tanya, Mas tahu kurikulum itu apa? Ya pokoknya yang dipakai di sekolah, katanya gitu ya. Jadi ya, dia kenal gitu. Nah, itu ya. Terus coba ada yang bawa buku kurikulum nggak yang baru tuh di antara Bapak dan Ibu? Ada yang bawa nggak? Nah, itu di sana tuh yang 2013 itu ada ya, yang dimaksud kurikulum di dalam dokumen ini adalah gitu ya, dijelaskan di sana kan. Jadi dan itu panjang sekali. Nah, itu kurikulum menurut para penulis kurikulum 13 itu. Nah, lalu setiap periode ya, itu kurikulum itu berubah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebentar ya, perkembangan kurikulum itu startnya kita mulai dari kurikulum tahun 68 ya. Nah, itu ada kurikulum tahun 68 itu isinya tuh konten dan tidak jelas ya, karena malum dulu pengetahuan kurikulumnya belum banyak gitu. Nah, saya SMA saya kan dulu tahun lulus itu tahun 70-an ya, 71, 70. Nah, saya menggunakan kurikulum 68. Itu saya waktu itu ya.
kurikulum tahun 68. Jadi isinya itu penuh dengan materi matematika itu apa saja gitu ya. Nah, itu jadi penjelasan tentang apa yang diajarkan kepada siswa melalui kurikulum 68. Jadi dulu tuh masih itu ya. Nah, itu tahun 68. Nah, lalu ketika matematika modern muncul, ya, itu sekitar tahun 1975, saya udah mengajar gitu di UPI. Nah itu kurikulum 1975 itu kurikulum yang orientasinya itu pada tujuan. Itu dicatat itu ya. Jadi kurikulum 75 itu kurikulum yang orientasinya pada tujuan. Sehingga di dalam kurikulum 75 Anda belum lahir kan itu ya, kalau untuk 75 itu beberapa kan belum ya. Belum udah lahir. Nah, kalau saya udah berkecimpung dengan kurikulum 75 itu. Nah, inti dari kurikulum 75 itu sebetulnya dalam matematika ya, khusus ya. Mata pelajaran lain tidak kita bahas ya. Nah, itu dalam kurikulum 75 matematika itu sudah mulai terorganisir dengan baik ya, sehingga isinya itu bukan hanya materi aja. Itu satu ya. Kedua, kurikulum matematika pada saat itu mulai muncul matematika modern pada saat itu. Nah, matematika modern itu masuklah apa yang namanya konsep tentang set atau himpunan pada waktu itu. Ya, jadi mulai, kalau yang SD-nya masih calistung yang SD-nya itu pada saat itu. Tapi sudah masuk tujuan-tujuan itu. Itu ya. Nah, kurikulum yang dibangun pada saat itu tahun 75 itu kita banyak mengambil dari Scottish Mathematics Group. Jadi dari Skotlandia itu ininya. Mungkin karena pada saat itu staf di Kementerian Pendidikan banyak menyarankan untuk berguru ke Skotlandia. Nah, makanya dalam bukunya kurikulum 75 itu ada yang namanya Scottish Mathematics Group dulu itu tahun 75. Dan seperti saya katakan tadi, orientasinya itu pada tujuan. Kalau 68 pada kontennya ya. Jadi itu beda ya, konten itu isinya, materinya. Kalau 75 orientasinya pada tujuan. Misalnya gini, Pak. Nah, di dalam tujuan ya, karena orientasi tujuan itu dulu itu yang ditulis dalam kurikulum itu namanya itu tujuan instruksional umum. TIU, instruction itu pembelajaran ya. Jadi tujuan instruksional umum. Misalnya gini, tujuan siswa memahami konsep himpunan dan operasinya, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan instruksional umum. Nanti kita bandingkan dengan indikator yang Anda sedang kembangkan ya. Nah, itu tentang himpunan begitu. Terus nanti di SMA pada ini itu kalau bicara tentang kalkulus ya misalnya, tujuan TU-nya, tujuan instruksional umumnya itu siswa memahami konsep turunan dan konsep turunan secara intuitif ya. Jadi siswa memahami konsep turunan secara intuitif dan dapat menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Nah, itu TIU itu namanya. Ya, jadi itu kurikulum 75 ini untuk ini aja, untuk pembanding ya, supaya Anda paham perkembangan kurikulum itu. Nah, itu matematika modern itu masuk di dalam matematika. Kalau dulu kan hanya matematika tuh
geometri, trigonometri, terus geometri ruang, aljabar gitu ya. Nah, kalau kurikulum 75 itu katanya sudah disatukan. Jadi nanti sudah terintegrasi aljabar, geometri, dan trigonometri itu. Tapi pada kenyataannya juga tidak ya, tetap aja kalau Pak gurunya ngajar pisah-pisah ya. Nah, hanya namanya sudah matematika. Nah, pada saat itu banyak yang menentang kurikulum 1976. Nah, munculnya kurikulum 1976 itu karena adanya ini, Pak. Kita mencontoh ke Scottish dan Amerika ya. Nah, kenapa muncul himpunan, terus muncul matriks? Dulu tuh waktu saya SMA tidak ada topik tentang matriks itu. Nah, lalu yang berikutnya maka muncul itu tadi ada geometri transformasi. Ya dulu tidak ada itu. Waktu 68 itu. Nah, itu mengapa set menjadi sesuatu yang sangat berguna, sebab set atau himpunan itu merupakan materi dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk siswa matematik ya, supaya siswa tersebut nanti bisa mengikuti materi berikutnya yang didasari oleh himpunan. Nah, itu banyak penentangnya. Nah, itu kenapa set muncul, itu gaganya itu ini, waktu Amerika dikalahkan Rusia, pada saat itu kan Uni Soviet, maaf ya. Jadi dulu itu ada di dunia itu ada dua negara adidaya ya, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Nah, itu yang lalu itu. Nah, lalu pada saat itu Uni Soviet dapat mengirimkan manusia ke bulan kan. Nah itu menjadi pemicu Kementerian Pendidikan Amerika kalah kan itu ya oleh yang Sputnik ya. Waktu itu Sputnik itu buatan Uni Soviet yang menerbangkan manusia ke ruang angkasa, khususnya ke bulan gitu ya. Nah, itu Presiden Amerika pada saat itu merasa dikalahkan padahal itu dua adidaya gitu. Nah, akhirnya yang dipanggil bukan siapa-siapanya, tapi yang dipanggil itu adalah Kementerian Pendidikan Amerika. Disuruh menyelidiki mengapa kita kalah oleh Uni Soviet katanya dengan Sputnik itu. Nah, terpacu dengan itu lalu Kementerian Pendidikan memanggil itu Kementerian Pendidikan itu disuruh diselidiki mengapa gitu. Nah, ternyata yang jadi sorotan itu matematikanya katanya harus dirubah. Nah, maka muncullah apa yang namanya matematika modern pada saat itu dengan memasukkan set atau himpunan sebagai landasan. Dan yang keduanya, dengan cara seperti itu, maka pada saat itu diputuskan bahwa materi yang dulunya di SMA, yang sebagiannya itu dipindahkan ke SMP. Ya. Materi yang ada di SMP itu dipindahkan ke SD yang bagian awalnya itu. Nah, itu ceritanya. Nah, maka Indonesia ikut-ikutan mengubah menjadi kurikulum 1975 yang didasarkan pada tujuan tadi itu. Nah, ternyata ya setelah kurikulum Amerika itu diubah dengan adanya set, ternyata ada pengkritik ya atau yang memberi masukan bahwa matematika modern itu bahkan menghambat katanya. Nah, maka pada saat itu ada yang namanya gerakan back to the basic. Jadi balik ke yang dulu lagi gitu. Itu ceritanya. Jadi ramai juga tuh kurikulum itu.
Nah, tapi bukan berarti yang bagus seperti set itu dibuang ya. Tapi cara pengajarannya itu harus diperbaiki gitu. Nah, maka ada gerakan back to the basic, tapi tidak mempan juga karena matematika beliau sudah terlanjur jalan dan bagus sebetulnya. Nah, oleh karenanya pada tahun kan itu kurikulum itu kan diubah 5 sampai 10 tahun setelah dipakai kan. Nah, kemudian pada tahun 1980 ada yang namanya Agenda for Action. Nah, Agenda for Action itu diterbitkan oleh NCTM. Jadi Anda nanti harus baca tuh. NCTM itu National Council of Teacher of Mathematics. Pak Denny kalau di Indonesia mah itu MGMP. National Council of Teacher of Mathematics. Beda nanti mungkin itu mah ngedongeng mah pakai bahasa Inggris, orang mah pakai bahasa Sunda jeung Indonesia ya Pak Denny ya. Nah, maka NCTM dalam Agenda for Action-nya bahwa pemecahan masalah menjadi fokus dalam pembelajaran matematik pada saat itu, tahun 80 itu. Nah, jadi ke problem solving. Jadi problem solving itu udah muncul sejak itu. Ya. Nah, maka setelah itu gerakan back to basic jalan, tapi bukan berarti mundur lagi gitu. Nah, sama dengan itu, lalu Indonesia itu kurikulum 1976 ya, jalan selama 5 atau sampai 8 tahun, itu kan kurikulum 75 ya. Nah, maka ada revisi kurikulum sehingga memunculkan kurikulum tahun 1984. Nah, tetap yang 84 juga orientasinya tetap pada tujuan. Bedanya kalau di 76 itu tujuan instruksional umum, kalau sekarang diganti jadi tujuan pembelajaran umum. Padahal instruksional dengan pembelajaran itu sinonim. Itu gara-garanya kenapa coba? Karena teman-teman guru di Indonesia, apalagi orang Sunda itu, kalau membaca huruf biasanya ya huruf mati, di antara huruf mati biasanya terlewat. Jadi tidak instruksional, tapi tujuan instruksional. Jadi S-nya hilang. Nah, makanya pada saat itu ada gagasan, ya udah jangan pakai instruksional, pakai aja tujuan pembelajaran gitu. Padahal sama-sama saja. Nah, itu Pak, jadi di kurikulum 80 itu mulailah TPU namanya bukan Taman Pemakaman Umum ya, tapi tujuan pembelajaran umum yang dijabarkan dalam TIK. Nah, kalau di 76 TIK tujuan instruksional khusus, kalau sekarang menjadi 84 itu tujuan pembelajaran khusus. Kan Bapak suka menulis indikator ya. Indikator dalam kurikulum 213 itu apa Pak Denny itu? Ayo Pak, ada Pak Denny? Atau Pak siapa tadi, Pak Sago KM itu ya? Atau yang nampak nih Pak Dudi, gimana Pak Dudi? Coba berikan sebuah contoh indikator dalam matematika yang ingat aja Bapak. Indikator misalkan siswa mampu memahami turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, dulu kan dipermasalahkan kan, kalau memahami itu masih umum. Ya, memahami itu sebab ukurannya katanya kurang operasional. Nah, itu biasanya itu
betul itu di indikator itu Pak. Yang saya minta indikator yang lebih ini. Tapi betul itu indikator yang Bapak sebut udah betul itu. Jadi, nah lalu kan waktu itu di 2013 lalu muncul ada yang namanya tujuan pembelajaran kan? Ya Pak. Nah itu tujuan pembelajaran dan indikator biasanya sama-sama aja tuh saya lihat itu kawan-kawan membuatnya itu dalam kurikulum 2013. Jadi kalau indikator ya tidak pakai siswa, kalau tujuan pembelajaran pakai siswa. Coba aja cek lagi oleh Pak Dudi ya, lihat lagi tuh yang Anda bikin dalam RPP-nya ya. Saya melihat itu tuh. Nah itu Bapak dan Ibu, jadi sejarah kurikulum itu seperti itu. Saya pada kurikulum 70 itu saya aktif, saya sering ke Jakarta untuk menyusun revisi kurikulum itu. Setelah 84 tahun berapa Pak Dudi tahu nggak? Kurikulum 94 mungkin ya Prof? Ya 94, 96 ya. Kurikulum 94 ya. So kan 84 lalu 10 tahun jadi 84. Betul. Nah itu sudah lain lagi orientasinya ya. Orientasinya kalau 84 itu pada cara belajar siswa aktif CBSA. Nah dulu tuh pernah itu. Jadi pada saat itu katanya yang penting itu proses, bukan hasil. Tapi itu sebenarnya keliru ya. Proses juga penting, hasilnya juga penting ya. Buat apa prosesnya bagus tapi hasilnya jelek gitu ya. Jadi itu. Nah, itu maka muncul kurikulum apa tadi 94 ya. Lalu kurikulum 2006. Nah, 2006 itu sebenarnya didahului tahun 2004 itu kurikulum yang berbasis kompetensi itu Pak. KBK. KBK iya. Masih ingat kan? Nah, KBK ya. Nah, KBK oleh Menteri tidak disahkan, lalu muncullah kurikulum 2006 kan? Masih ingat kurikulum 2006 itu apa namanya itu? KTSP. Ya, betul, KTSP itu. Ya. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, Bu. Nah, itu kurikulum 2006. Ternyata kurikulum 2006 juga tidak lama ya, bukan tidak lama setelah direvisi lalu muncullah kurikulum 2013 yang saya akan jelaskan itu. Ya Pak, KBK dulu, kurikulum berbasis kompetensi. Ya itu 2004. Oh sama ya. Iya 2004 itu tidak disahkan oleh Menteri. Maka masuklah ke kurikulum 2006. Itu. Nah itu saya sampai kurikulum 2006 masih ikut. Tapi setelah kurikulum itu saya nggak ikut lagi. Karena capek harus diundang ke Jakarta. Kalau masih muda sih senang aja. Makin ke sini kan saya makin menua. Jadi saya tidak kalau diundang oleh kementerian saya tidak datang saya karena banyak yang muda-muda gitu. Nah, ketika besok suatu saat Anda diundang, Anda harus tahu dulu apa sih sebenarnya kurikulum itu. Itu maksudnya kuliahin itu, ya. Itu Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dulu silakan. Atau penjelasan saya kan udah cukup jelas ya karena itu periode itu. Nah, dalam kurikulum 2013 itu yang berbasis apa dulu tuh Pak kurikulum 2013 itu? AIKD apa Pak? Ya, kemana tuh? AIKD Pak. Yang saintifik kan? Oh iya, pendekatan saintifik. Betul kan? Jadi itu yang terkenal dengan saintifiknya kan? Oh iya, pendekatannya Pak. Ya,
Kan tadi kurikulum yang sebelumnya ada yang tujuan, ada yang cara belajar siswa aktif. Nah, yang ini ke scientific. Nah, Pak Didit melaksanakan scientific itu berapa lama tuh? Apakah sekarang masih? Masih, Prof. Kalau untuk yang kelas 11, 12, cuman kebetulan sekarang saya ngajar kelas 10, Prof. Jadi sedang... Oh, udah ganti lagi Merdeka ya? Iya, Merdeka. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Dalam kurikulum yang tadi itu lebih pendekatnya pada saintifik, itu yang saintifik itu yang pakai MM itu berapa M katanya? 5 kalau nggak salah. 5 ya? 5. Ya coba apa aja M yang pertamanya itu? Aduh, jadi lupa, Prof. Yang pertamanya kan mengamati ya. Mengamati, menanya. Nah, ada yang bisa tuh. So, teruskan, Bu. Mengamati, mencoba, dan mencipta terakhir tuh. Jadi apa? Kan ada 5. Mengamati. Mengamati, menanya, mengoleksi, mengasosiasi, mencoba, mengobservasi kan? Iya. Mengkomunikasikan. Coba, ya. Terus Terakhir mengkomunikasikan. Terakhir. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Itu teman-teman penulis kurikulum ini saya bukan mencari kesalahan ya. Itu dalam 5M atau 5M ya. Itu ada kesalahan persepsi sebenarnya mereka itu. Karena buku yang dipakainya penulisnya itu Dyer. Jadi Dyer itu nulisnya gini Pak, D Y I E R. Jadi Dyer ya itu. Nah, itu judul bukunya The Innovation DNA. Itu scientific itu bukan mulai dari situ ya. Justru scientific itu mulainya dari associating. Tadi ada yang bilang di akhir associate ya. Associating itu justru di awal. Nah, setelah associating baru associating itu mengumpulkan hasil-hasil dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu baru questioning. Setelah questioning itu observing. Nah, setelah observing itu baru nanti experimenting ya untuk meyakinkan itu. Nah, yang terakhir itu menyebarluaskan networking. Jadi itu Bapak dan Ibu buka aja di ini ya di Google itu Dyer ya nulisnya itu D Y I E R. Itu ada tulisannya banyak. Nah, yang Ibu ini judul bukunya The Innovation of DNA. Nah, itu coba Anda cek nanti ya. Ini tugas nih dicek ya. Dalam buku Dyer itu bukan itu urutannya. Jadi yang pertama tuh associating dulu. Ya. Tadi ada memang betul Pak yang bilang ada associating di bawah, itu harusnya di atas, di awal. Saya pernah menanyakan ke teman-teman penulis kurikulum, kenapa Anda kan sumbangnya Dyer, kalau Dyer itu bukan itu. Lalu alasannya mengapa apa katanya? Enggak Pak, itu bukan urutan. Wah, itu udah salah itu. Jadi harusnya dari associating dulu. Coba Anda kalau nggak percaya Anda buka buku itu ya. Dyer gitu nanti dicek. D Y I E R. Reading ya ujungnya itu. Ya itu beberapa perkembangan itu dan sekarang muncul kurikulum Merdeka. Nanti kita bahas habis ya. Kurikulum Merdeka itu gini, saya melihat ya penyusun kurikulum Merdeka itu kan banyak dari perguruan tinggi. Konsep-konsep di perguruan tinggi mau dibawa ke sekolah.
saya tidak apa-apa, tapi itu beda gitu ya. Jadi kan Anda, nah ini Pak Denny kan siapa tadi yang ngajak kelas 10 Pak Denny? Saya Prof, saya. Ya, kan kurikulum merdeka ya. Itu dalam matematika itu tidak ada materinya. Tapi yang ada itu CP itu kan Pak ya. Capaian pembelajaran kan. Itu mengadopsi apa yang dijelaskan di perguruan tinggi, padahal beda ya. Perguruan tinggi itu kurikulumnya begini untuk menentukan sebuah mata kuliah. Jadi misalnya kalau kuliahnya tentang aljabar abstrak misalnya ya, nah itu sebelum sampai pada aljabar abstrak itu capaiannya itu apa? Nah itu tampaknya itu yang membawa itu orang perguruan tinggi diundang menjadi kurikulum merdeka, yang dia ingat itu yang dia susun di perguruan tinggi. Itu Pak Denny ya. Jadi itu saya sudah berdiskusi dengan beberapa guru matematika ya. Memang mereka kesulitan ya. Kan kalau dalam kurikulum lama kan ada pokok bahasan atau materinya ini. Kalau sekarang kan Pak Denny menentukan capaian dulu, lalu menentukan materi apa kan gitu ya Pak Denny? Atau gimana Pak Denny? Atau Pak? Sedang berjum Pak, mohon maaf. Gimana Pak? Lagi CGP Pak punten. Oh gitu. Pun kenapa? Ya jadi kurikulum nanti secara khusus nanti kurikulum merdeka kita bahas khusus ya. Nah, tadi kan sesuai janji ini udah jam 5 lebih, kan Anda mau kuliah lagi nanti. Silakan Pak, siapa Pak Saru tadi ya, kelompoknya dibagi, nanti kelompok ini kebagian apa, dan semua materi itu ada dalam buku saya, nanti tinggal dibahas. Saya kira itu ya Pak Saru ya. Bapak dan Ibu, sekian dulu. Nanti pertanyaan lebih ininya, insya Allah pertemuan kedua nanti kita jumpa, nggak tahu kapan itu. Dan itu udah mulai dengan yang tadi itu ya, yang bab 1 itu. Mas Agus, sekian dulu ya, dan kawan-kawan. Nanti beberapa pertanyaan, tapi kalau ada satu aja pertanyaan boleh, silakan sebelum ditutup. Boleh deh Prof, saya Prof. Ya silakan Pak Yomi ya, gimana Pak Yomi? Saya pernah baca sebuah buku tentang Ralph Weiler, jadi kalau judulnya itu The Basic Principle of Curriculum Pak. Itu ada 4 komponen dari kurikulum itu kan ya. Pertama ada tujuan, kemudian metode dan cara evaluasi dan evaluasi. Ya. Jadi itu. Ya betul. Kemudian ada juga 3 katanya, tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. Nah, ya itu macam-macam. Nah ini Pak ini yang Bapak baca betul itu. Makanya tadi kan saya katakan setiap ahli kurikulum berbeda ya. Tapi kalau yang ini apa yang disebutkan oleh Bapak nih? Ini knowledge itu pengetahuannya, materinya. Kurikulum objektif itu tujuannya apa? Tujuan kurikulum, terus pengalaman belajarnya apa, terus evaluasinya gimana? Ini ada 4 yang digambarkan oleh Limas ini ya, atau bidang 4 ini. Betul Pak itu, Pak Emi. Jadi Anda boleh baca buku lain. Nah, ini yang saya kutip itu dari Care, ini sudah lama sekali itu. Ya. Betul Pak. Bingung. Patokannya itu hampir sama dari tahun ke tahunnya Pak ya. Maksudnya tuh antara buku dengan buku yang lain pun kata saya hampir sejenis mungkin. Nah itu, jadi yang lebih enak itu, yang lebih nyaman itu menurut Bapak apa? Tapi kalau saya lihat pada kurikulum yang saya baca, yang lebih enak itu yang tadi yang saya sebutkan dari 4 komponen itu Pak, atau 3 komponen. Tapi kan itu memang itu ada alasan-alasan tertentu Pak Ilmi.
Jadi ini kan seperti CARE ya, menyatakan itu bahwa dalam kurikulum itu tercantum ini. Kalau ada yang 3 boleh aja. Nah di sini learning experience itu termasuk di dalamnya itu pedagogik, bagaimana pembelajarannya, metodenya, kan itu pengalaman belajar Pak itu. Nah lalu kalau kurikulum itu dalam setiap tahun itu harusnya dievaluasi. Maka ada yang namanya kurikulum evaluation. Jadi kalau setiap periode 5 tahun berganti itu biasa. Tapi harus didasarkan pada temuan dalam evaluasi kurikulum. Itu Pak. Itu. Terus kadang gini Pak, pas pencetusan kurikulum itu kadang ada miss gitu Pak. Misalnya contoh gini, saya pernah menemukan kayak gini di kurikulum 13 nih. RPP katanya bentuk dalam identitas sekolah itu harus ada kata Permen nomor 22 tahun 2016 ada 11 elemen. Kemudian Permen 37 dia harus ada 13 elemen. Nah itu tuh kadang kadang banyak sekali ya. Jadi ya beda Pak, ada 13 elemen, ada 11 elemen ya. Ya. Dan sekolah itu dan itu ya. Yang mana gitu kan. Gitu, ya. Itu karena berbagai pendapat masuk di situ Pak. Jadi nggak apa-apa. Itu kan kata saya kan kurikulum itu term atau istilah dalam sosial. Istilah dalam sosial itu bisa dipersepsi berbeda-beda. Itu Pak. Nah makanya nanti dalam Pak Hilmi akan baca di buku saya bab 1. Nah kalau ini tambahan dari yang saya dapat gitu ya. Nah ini nanti kalau Bapak dan Ibu baca NCTM yang saya sebut tadi ya, National Council of Teachers of Mathematics. Nah ini kurikulum itu didefinisikan sebagai suatu rencana ya operasional untuk pembelajaran yang mencirikan. Nah ini yang mencirikan apa yang perlu diketahui oleh para siswa, jadi itu knowledge itu. Kemudian bagaimana para siswa mencapai tujuan itu learning experience-nya. Terus apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk membantu para siswa membangun pengetahuan matematis. Nah itu kan melalui evaluasi nanti itu. Jadi ini saya kutip dari ini NCTM ya. Nasional. Jadi Pak Hilmi harus baca, gampang itu di searching aja dapat itu NCTM itu. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Jadi Pak Hilmi jangan aneh ketika informasi yang satu dengan yang lain berbeda. Tapi asal jangan seperti tadi. Kalau saintifik di IPA kan beda ya. Makanya saintifik di dalam ini kata daya itu pedasik. Tim kurikulum itu mengutip daya gitu. Yang saya aneh itu kok urutannya diubah gitu. Nah, jadi itu makanya kita harus teliti dalam mempersepsi kurikulum yang berlaku gitu. Nah, makanya nanti dalam kuliah kita akan bahas tentang kurikulum merdeka itu. Ya, makasih Pak Hilmi. Jadi Anda udah baca itu. Ya. Oke, ya. Saya kira pertanyaan satu aja ya Pak Hilmi aja sob ini. Udah 15 lebih ini. Anda kan akan kuliah lagi ya. Ya Bapak dan Ibu sekian dulu dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita bahas ada manfaatnya buat kita gitu. Amin. Ya. Amin. Ya. Sekian dulu sampai nanti ketemu di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sampai jumpa ya nanti. Ya. Ya, saya live ya. Ya, Prof. Ya. Bapak Ibu mau nanya dulu tadi teh. Kan saya teh awal kuliah saya ke WC dulu.
lama